Ada orang-orang yang asam uratnya tidak terlalu tinggi tapi dia ngerasain sakit. Nah, bayangin, yang tinggi tidak sakit, yang tidak terlalu tinggi malah sakit. Dari sini ya, dari fenomena ini maka kita belajar sebenarnya masalah utamanya bukan di purin, bukan di asam urat. Lalu apa Bang masalah utamanya? Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, permintaan saya yang pertama adalah tolong subscribe. Biar apa? Biar 100.000 subrek gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah 44 ribuan subscriber. Oke, teman-teman, ini ada komentar yang menarik. Jadi saya bikin videonya berdasarkan komentar-komentar yang masuk. Semoga teman-teman merasakan, kemudian mengerti, lalu kemudian bisa mempraktekkan dan mengikuti orang-orang yang sudah nonton lalu mempraktekannya. Nah, ini komentarnya teman-teman juga bisa baca. Yang pertama dia bilang sangat bermanfaat ya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah kalau memang video-video saya bermanfaat, saya mengucapkan terima kasih sudah nonton ya. Dan saya selalu berharap bahwa video-video saya itu bisa memberi manfaat baik buat saya sendiri. Kenapa buat saya sendiri? Karena dengan saya membagikan video ini, maka saya kemudian juga bermanfaat buat saya untuk menjaga motivasi ya. Artinya menjalankan ketofastosis, tidak makan nasi, tidak makan gula dan tepung, itu kan butuh semangat juga. Nah, membuat video seperti ini itu memberikan manfaat ke saya juga gitu loh. Memberikan manfaat ke saya dalam artian, oh saya kan harus bikin konten tentang ketofastosis, maka jangan sampai saya menjelaskan tentang ketofastosis tapi saya tidak menjalankannya. Makanya kemudian ini juga bermanfaat buat saya. Dan saya juga berharap ini bermanfaat buat teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu yang nonton, yang tidak sengaja mampir, itu juga saya berharap video-video saya bisa bermanfaat. Dan doakan saya agar saya senantiasa sehat dan kemudian bisa membuat video-video berikutnya. Ya, katanya sangat bermanfaat, alhamdulillah. Asam urat saya sudah mendingan setelah mengurangi karbo, gula, dan minyak. Nah, ini katanya asam uratnya udah mendingan dengan cara apa? Dengan cara mengurangi karbo, mengurangi gula, dan mengurangi minyak. Nah, sedangkan kalau di ketofastosis itu minyak itu kita nggak hindari sih sebenarnya, tapi dikurangi ya nggak masalah juga gitu. Tapi jangan dihindari total karena saya juga masih makan kayak ayam goreng, ya kan. Kemudian misalkan ati atau ampela digoreng, kemudian daging digoreng, telur dadar, telur ceplok, semuanya pakai minyak. Saya masih makan itu. Tapi kalau teman-teman mengurangi minyak itu pun sebuah hal yang bagus juga gitu loh. Jadi minyaknya dikurangi, jadi tidak terlalu banyak. Beliau ini komentar di video saya yang judulnya nggak makan nasi, kok asam urat malah sembuh. Nah, video ini memang naik signifikan teman-teman. Video ini naik signifikan. Saya lihat itu setiap bulan itu naiknya luar biasa. Dan kemudian mungkin ada yang mempraktekannya. Di video itu saya menjelaskan panjang lebar, itu videonya cukup panjang kalau nggak salah ada setengah jam ya. Nah, kemudian ada yang memperhatikan, ada yang percaya ya, kemudian mengikuti. Nah, saya juga harus disclaimer ya bahwa saya sebenarnya bukan dokter. Jadi ada yang komen kadang-kadang kalau begini gimana dok gitu ya. Saya bukan dokter teman-teman. Saya bukan dokter, jadi saya harus disclaimer. Saya hanya orang-orang yang menyadari kesehatan itu penting dan kita bisa sehat dengan cara menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama makanan dan minuman. Nah, jadi kalau teman-teman ngeliat video saya itu silahkan dengan bijak menontonnya. Kalau percaya silahkan dilakukan bertahap, pelan-pelan. Kalau tidak percaya ditinggalkan saja, karena memang saya bukan dokter. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan teman-teman dari komentar tadi ya. Dia bilang kan sangat bermanfaat, asam urat saya sudah mendingan setelah mengurangi karbo, gula, dan minyak. Ya, ada 3 hal. Yang pertama yang saya bilang adalah ini menjadi bukti buat kita semua bahwa kalau kita mengurangi nasi, gula, karbo ya, itu bisa menurunkan ya rasa sakit dari asam urat. Jadi sebenarnya asam urat itu ada orang-orang yang asam uratnya tinggi tapi dia tidak menderita sakit. Ada orang-orang yang asam uratnya tidak begitu tinggi tapi kemudian dia merasakan nyeri yang luar biasa. Nah, artinya kalau kita lihat dari fenomena ini, maka sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan kadar asam uratnya,
Ya, karena ada orang-orang yang asam uratnya tinggi, dia nggak ngerasain sakit loh. Ada orang-orang yang asam uratnya tidak terlalu tinggi, tapi dia ngerasain sakit. Nah, bayangin, yang tinggi tidak sakit, yang tidak terlalu tinggi malah sakit. Dari sini, ya, dari fenomena ini, maka kita belajar sebenarnya masalah utamanya bukan di purin, bukan di asam urat. Lalu apa bang masalah utamanya? Masalah utamanya adalah peradangan. Itu berkali-kali saya bilang bahwa masalah utama kenapa kita menderita sakit asam urat itu adalah di peradangan atau inflamasi. Nah, teman-teman kemudian ada yang bertanya, lalu peradangan itu apa bang? Ya, peradangan bisa dicegah atau tidak kan seperti itu ya. Peradangan itu adalah memang respon tubuh dan itu sudah alami, kita pasti merasakan ya. Peradangan itu misalkan ada sel yang rusak, kemudian ya itu namanya peradangan. Ya, kita terbentur itu ada peradangan. Itu peradangan itu pasti terjadi setiap hari. Masalahnya adalah ya sekali lagi saya bilang, masalahnya adalah ketika peradangan terjadi itu ya tubuh kita gula darahnya tinggi. Nah ini masalahnya. Peradangan terjadi, gula darah kita tinggi. Nah dua hal ini itu seperti api dan bensin. Ya misalkan nih peradangan itu sebenarnya seperti api saja. Api atau puntung rokok lah. Puntung rokok itu kan nggak berbahaya kalau tidak ada bensin. Ya kan? Puntung rokok itu misalkan kita buang ya harusnya mati. Tapi ketika di situ ada puntung rokok lalu kemudian ada orang yang menuangkan bensin ke sana maka terjadilah kebakaran. Nah peradangan seperti itu, peradangan itu pasti terjadi di dalam tubuh, tapi kalau misalkan peradangannya ini tidak bersamaan dengan gula darah yang tinggi, maka peradangan ini pasti akan secara otomatis dia akan sembuh juga gitu loh. Nah makanya saya selalu bilang kalau misalkan asam uratnya mau membaik, maka jaga gula darah kita agar tidak terlalu tinggi, jangan pernah tinggi kalau bisa. Nah bagaimana kita menjaga gula darahnya? Makanya saya selalu bilang, agar gula darah tidak terlalu tinggi, maka hindari makanan-makanan yang bisa bikin gula darah tinggi. Nasi, gula, tepung, ya kan, singkong, ubi, ya kan, kecap dan seterusnya. Nah ini adalah makanan-makanan yang kalau masuk ke dalam tubuh gula darah kita tinggi gitu. Jadi itu ya kuncinya. Jadi bukan asam uratnya sebenarnya masalahnya. Masalahnya adalah ada peradangan, lalu kemudian peradangan itu diperparah dengan gula darah yang tinggi. Seperti ada api yang kecil disiram sama bensin. Nah gitulah kira-kira. Yang kedua ya kita harus menghindari nasi. Tadi saya bilang ya. Yang kedua kita harus menghindari nasi, gula, tepung. Itu kita menjaga agar gula darah kita tidak tinggi. Lalu kalau tidak tinggi maka peradangan insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Nah tadi saya sudah secara singkat juga sudah menjelaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan yang terakhir adalah selain itu ya ada tips tambahan ya. Ada tips tambahan. Karena kemarin banyak yang bertanya begini, Bang, saya sudah sakit asam urat nih gitu ya. Kalau ngikutin ketofastosis nanti malah nambah sakit asam uratnya karena makan makanan yang yang purinnya cukup tinggi. Karena kita kalau di ketofastosis kan makannya daging boleh, jeroan boleh, ya kan, lemak hewan boleh. Sedangkan ini kalau di pengetahuan umum kalau kita punya asam urat ini dihindari. Tapi kalau di ketofastosis malah justru harus dimakan gitu. Itu gimana Bang gitu ya. Nah ini ada tips tambahan buat teman-teman yang sekarang sudah sakit asam uratnya, apa yang harus dilakukan untuk menjalankan ketofastosis? Yang pertama teman-teman, ya itu teman-teman harus perpanjang puasanya. Ya perpanjang puasanya tujuannya apa? Tujuannya kalau kita semakin panjang puasanya, maka gula darah kita akan rendah. Kalau gula darah kita rendah, maka peradangan itu pelan-pelan akan turun. Nanti lalu kemudian ketika peradangan sudah hilang ya, maka nanti pasti sakitnya juga hilang gitu loh. Nah itu yang pertama ya, banyakin puasanya lebih panjang. Yang kedua, kalau sudah sakit asam urat dari ketofastosis, maka yang dilakukan adalah perbanyak minum air putih. Ya ini secara logika saya saja ya. Asam urat itu kan adalah purin. Purin itu adalah semacam protein atau asam amino. Protein atau asam amino itu larut dalam air. Jadi kalau kita minumnya banyak lalu kita pipis, kita berharap purin itu akan terbawa keluar dengan pipisnya kita atau kita buang air lah gitu ya. Itu yang kedua, banyakin puasa, banyakin minum. Kemudian yang ketiga ya, kalau teman-teman sekarang masih ada rasa sakit asam uratnya lalu mau ketofastosis, yang ketiga yang harus dilakukan konsumsi makanan-makanan ya yang rendah purin.
Ya, yang hewani yang rendah purin gitu loh. Jadi jangan oh di ketofastosis boleh makan jeruan. Ya udah makan jeruan juga. Ya jangan dulu kalau memang masih ada sakitnya. Karena peradangannya kan masih ada gitu loh. Jadi misalkan cari makanan-makanan saya kurang paham ya, mungkin kayak ikan gitu ya. Atau teman-teman bisa googling lah ya. Kira-kira makanan apa sih ya dari hewan yang rendah purin sehingga kita bisa mengkonsumsinya. Ya, yang kemudian yang harus dilakukan adalah jangan begadang, karena kalau kita begadang, ya itu tubuh kita itu nanti metabolismenya terganggu. Kalau kita tidurnya cepat, itu dalam tidur malam itu ada recovery, ada perbaikan sel. Jadi kita berharap ketika kita tidurnya cepat, maka besok pagi mudah-mudahan asam uratnya sudah lebih membaik. Nah, itu ya, itu tips-tips tambahan untuk orang-orang yang sudah menderita asam urat dan ingin menjalankan ketofastosis ya. Poin pentingnya adalah teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman sekarang sudah sakit asam urat, lalu kemudian pengen menjalankan ketofastosis, maka teman-teman harus sadari bahwa akan ada rasa sakit dulu gitu loh. Jadi kan peradangan itu kan nggak langsung hilang. Misalkan sekarang ada asam urat, sakit, itu artinya adalah ada peradangan lalu ada kristal purin. Nah, ketika kita berhenti, lalu ikut ketofastosis, berhenti nasi, gula, dan tepung, gula darah kita jaga, maka enggak ujuk-ujuk hari ini kita menjalankan ketofastosis, lalu besok sembuh, enggak gitu. Kita sekarang menjalankan ketofastosis, besok masih sakit, mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau seminggu masih sakit, karena masih ada sisa peradangannya. Tapi nanti ketika peradangannya sudah habis, enggak ada sisa lagi, maka seharusnya asam uratnya itu tidak sakit lagi. Jadi harus sabar. Jangan kemudian berpikir, aku udah jalanin ketofastosis kemarin nggak makan nasi gula tepung, hari ini masih sakit juga gitu. Ya berarti sisa peradangannya masih ada. Kalau sisa peradangannya masih ada ya memang pasti masih sakit gitu. Jadi harus sabar. Nah, dalam masa-masa itu mungkin bisa mengkonsumsi ya kalau diperlukan saja, kalau sudah sangat sakit bisa pereda nyeri atau apapun ya. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi sudah percaya sama saya yang bukan siapa-siapa. Tapi saya berharap video-video saya ini memberikan inspirasi baik buat saya pribadi atau buat teman-teman yang nonton ya. Kita berjumpa di video yang lain dan bye-bye.